Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham. Yang pertama ada Mint. Nah, kita bisa perhatikan ya, di area sini Mint lumayan bullish, kemudian terjadi rejection beberapa hari yang lalu. Nah, ini kemungkinan besar karena ada resisten ya, yang ada di area sini. Ketika harga menyentuh area resisten ini, kita bisa lihat terjadi rejection. Nah, rejection ini kebetulan lumayan pas ya dengan EMA 13. Dan biasanya setiap kali harga menyentuh EMA 13 di Mint, dia akan selalu mantul. Kita bisa perhatikan di yang sebelumnya terjadi. Nah, setiap kali harga menyentuh EMA 13 mantul. Dan untuk sekarang saya lebih ekspektasikan adanya pemantulan dan break dari resisten ini untuk menyentuh resisten berikutnya. Nah, resisten berikutnya ada di area sini. Kemudian ada di area sini. Itu dua area yang patut kita perhatikan nantinya. Nah, jadi untuk saat ini saya lebih ekspektasikan adanya kenaikan di Mint menuju resisten-resisten berikutnya. Dengan catatan dia tidak boleh jatuh di bawah EMA 21 ini. Ketika dia jatuh di bawah EMA 21 ini, maka kemungkinan besar kita akan melihat penurunannya atau sideways. Nah, sekarang saya akan coba lihat di grafik weekly ya. Nah, saya bisa gambarkan trendline yang ada di sini. Kita bisa perhatikan, setelah harga break dari trendline ini, kita ada retest. Setelah retest ini, baru terjadi kenaikan yang lumayan tinggi. Nah, ini juga dikonfirmasi dengan satu pattern double bottom ya. Setelah double bottom, kenaikannya lumayan tinggi. Saya akan coba ukur dengan Fibonacci. Nah, kita bisa perhatikan di area golden ratio ini, kita melihat adanya rejection ya, yang lumayan kuat. Nah, ini rejection yang baru saja terjadi. Nah, biasanya memang ada rejection kecil di golden ratio ini sebelum terjadi kenaikan kembali. Nah, dan area resisten berikutnya yang saya gambarkan ini juga pas dengan Fibonacci 2,618. Jadi ini bisa jadi area yang patut kita perhatikan nantinya. Karena kalau kita berhasil naik sampai sini, kemungkinan besar akan ada rejection lagi. Nah, begitu ya untuk Mint. Saya akan lanjutkan ke saham PTPP. Nah, untuk PTPP kita juga bisa perhatikan, ini kemungkinan besar kita lagi ada di wave 3, kalau dihitung secara elite wave. Dan di sini juga merupakan area resisten. Nah, harga sempat break di area resisten, tapi kemudian dia jatuh kembali untuk retest, ini kemungkinan retest supportnya sebelum dia naik kembali. Nah, saya sekarang akan coba lihat di chart weekly. Nah, di sini saya bisa gambarkan trendline. Nah, sekarang kita sudah break dari trendline ini. Dan di sini juga ada higher low yang terbentuk sebelum terjadi kenaikan. Nah, untuk saat ini saya lebih melihat kenaikan lagi. Selama dia masih bisa bertahan di area ini, maka kemungkinan besar kenaikan akan terjadi lagi ke area resisten berikutnya di area sini. Nah, tapi kalau dia gagal hold di area 1500-an ini, kemungkinan besar kita bisa turun dan retest trendline ini. Nah, tapi untuk sekarang, view-nya lebih bullish ya. Karena di daily dia juga kelihatan retest supportnya, kemudian ada rejection di support ini. Nah, kemungkinan besar kita bisa naik lagi. Nah, ini area target pertama kita. Kemudian target kedua kita ada di sini. Selama PTPP masih bisa bertahan di area 1500-an, saya masih lumayan bullish. Nah, begitu ya untuk PTPP. Sekarang saya akan lanjutkan ke BBRI. Nah, BBRI sekarang sudah turun ya, sesuai dengan prediksi yang saya lakukan di video sebelumnya. Dan ini sudah berada di area support. Kemarin saya gambarkan trendline ini ya, dua trendline ini. Nah, ini merupakan salah satu alasan kenapa saya katakan BBRI bakal turun. Nah, tapi sebenarnya targetnya sudah dicapai ya di area sini. Walaupun kemungkinan besar kita masih bisa menutup gap yang ada di sini.
Nah, untuk saat ini, saya lebih ekspektasikan adanya kenaikan, karena dia sudah berada di area support. Nah, kenaikannya dia bisa naik sampai area sini, atau dia bisa sideways di range ini. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang perlu kita perhatikan nantinya. Saya akan coba menggunakan EMA. Yap, kita bisa perhatikan di sini ada rejection di EMA 50. Dan di sini ada satu candle ya, yang namanya hammer. Dan kalau biasanya dia terjadi di area support, ini bisa ada pemantulan. Nah, untuk beberapa hari mendatang, saya lebih ekspektasikan adanya pemantulan, karena ada candle hammer ini. Nah, saya juga menghitung time cycle-nya untuk BBRI dari sini. Nah, kemungkinan besar di 28 Desember ini terjadi low. Kemudian 12 Januari ada high, dan 18 Januari ada low. Ini bisa miss 1-2 hari, lebih kurang. Jadi low-nya bisa saja sudah terjadi di 23 Desember ini. Karena setelah 23 Desember kita langsung masuk ke 28 Desember. Karena ada libur. Jadi kemungkinan besar saya ekspektasikan low-nya sudah terjadi di sini. Dan kemungkinan besar kita akan naik sampai area high di 12 Januari nantinya. Nah, begitu ya view saya buat BBRI. Untuk sekarang saya lumayan bullish untuk BBRI. Dan kalau kita perhatikan di sini ada all time high-nya. Kemungkinan besar kita bisa capai ya di tahun depan. Di area 4.700 ini. Harusnya kita bisa membuat all time high yang baru di tahun depan. Oke, begitu untuk BBRI. Saya akan lanjutkan ke MNCN. Nah, kalau diperhatikan, MNCN juga selalu terjadi rejection ya di EMA 13. Setiap kali dia menyentuh EMA 13, dia mantul dan jatuh kembali. Dan sekarang dia sudah berada di EMA 13. Nah, selama dia masih bisa hold di EMA 13 dan tidak jatuh di bawah 1000, saya masih lumayan bullish ya buat MNCN. Karena di sini juga ada area support dan terjadi rejection ya di area support ini. Kita bisa perhatikan dari wick yang terjadi di sini. Nah, ini ada confluence antara EMA 13 dengan support. Nah, untuk target selanjutnya kemungkinan besar kita bisa capai area di sini. Area di sini ya. Ini next targetnya dan area yang ada di sini. Nah, itu target-target yang perlu kita perhatikan untuk MNCN. Nah, kalau saya ukur dengan Fibonacci, ini juga ada confluence ya, antara golden ratio-nya dengan area resisten yang saya gambarkan di sini. Jadi, sangat mungkin kita bisa capai ke area sini. Saya akan coba lihat di chart weekly dulu. Oke. Di chart weekly, kita bisa perhatikan ini bisa jadi double bottom yang lumayan besar ya. Dan neckline-nya kemungkinan besar ada di sini. Jadi kalau double bottom ini benaran terjadi, kemungkinan besar di tahun depan kita bisa break di atas double bottom ini. Dan setelah break, saya ekspektasikan adanya retest, kemudian kita naik lebih tinggi lagi. Nah, tapi kemungkinan yang kedua bisa juga terjadi sideways ya di area sini. Ketika harganya gagal break di double bottom ini, kemungkinan besar kita bisa melihat adanya sideways besar. Tapi saya melihat kemungkinan break-nya akan lebih besar ya untuk di tahun depan. Nah, jadi area-area ini bisa kita perhatikan. EMA-nya juga sudah mulai crossing. Jadi bias-nya bisa lebih bullish ya secara weekly. Oke, saya rasa begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.